Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kalau pagi hari ini kita diizinkan untuk masih beribadah, itu karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kita akan masuki saat teduh dan ibadah kita akan ditabiskan oleh Bapak Pendeta Karel. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita habiskan ibadah ini dengan satu pengakuan yang pasti. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian penghormatan kita kepada Tuhan dengan kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 13 ayat 1 dan 2. Jemaat masih tetap dalam keadaan berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk ada di dalam rumah-Mu, semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk napas hidup, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami selama seminggu lamanya. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun atas salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tuhan ampuni kami agar kami layak untuk hidup berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats pembimbing untuk kita di pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat 5 dan 6. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita dan menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada melakukan segala aktivitas kami walaupun di dalam rumah di tempat kami tinggal. Tapi kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa tidak pernah jauh daripada kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati menguduskannya agar dapat dipergunakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan tema mengampuni dan menerima. Menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita naikkan pujian Ku Rindu Sabdamu. Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Mari kita berdoa sebelum kita belajar tentang firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala minta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, dan berkati semua jemaat-Mu yang mendengar di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak membuka Alkitab yang saya ambil kitab Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 22. Kitab Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 22. Tetapi saya mengajak jemaat yang kami kasih dalam Tuhan membaca ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Sekali lagi, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu
maupun bagiku. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, zaman dahulu atau zaman seperti saya dahulu, kalau ingin menyampaikan perasaan hati itu melalui surat. Pada suatu hari saya pernah mendapatkan surat. Saya lihat siapa pengirim yang ada di surat ini. Ternyata saya mengenal orang tersebut. Padahal saya tidak menyukai, saya tidak mencintai orang ini. Tapi mau tidak mau saya harus membuka apa isi surat yang ada di dalamnya. Walaupun dengan hati yang tidak suka, hati yang penuh dengan kebencian, tapi mulai saya buka. Ternyata isinya adalah surat cinta. Ya. Bagaimana perasaan saya ketika saya membaca, mulailah surat tersebut saya robek-robek dan saya membuangnya. Karena apa? Saya tidak suka dengan orang yang mengirim surat tersebut. Beberapa tahun yang kemudian, ikatin dulu ya. Beberapa tahun kemudian saya juga mendapatkan surat dari seorang pemuda. Saya lihat dari pengirimnya, ini adalah pemuda yang saya cintai dan saya sukai. Betapa senangnya ketika saya membuka surat, saya mulai masuk kamar, hati berdebar-debar, dengan senyum yang simpul, mulai saya membuka kitab ini, surat ini dengan baik. Ternyata isi suratnya bukan surat cinta, surat yang biasa-biasa. Tapi karena saya mencintai dan menyukai pemuda ini, mulailah saya membaca pelan-pelan. Selesai saya tutup kembali, saya simpan ke dalam lemari. Terus saya buka lagi. Karena apa? Karena saya mencintai. Tetapi saudara, walaupun orang ini saya sukai, saya cintai, ternyata dia pergi tanpa pamit, mendengar dia menikah dengan orang lain. Kalau melihat dua surat yang ditujukan kepada saya, apakah saya mengalami damai dan sejahtera? Apakah saya mengalami salom di dalam hati saya? Tidak. Kenapa? Walaupun orang pertama tadi memberikan surat cinta kepada saya, karena saya tidak suka, tidak ada salom di dalam hati saya. Dan orang yang kedua yang saya sukai, yang saya cintai, ternyata dia pergi, tidak pamit dan menikah terhadap orang lain, tidak ada damai dan sejahtera di dalam hati saya. Demikian juga kalau kita melihat kitab Filemon, adalah suatu surat yang diberikan oleh Paulus kepada Filemon. Paulus seorang rasul, dia seorang gembala yang hebat, dia yang disegani, dihormati, disayangi oleh Filemon. Tetapi ketika dia mengirim surat kepada Filemon, hatinya sangat bertentangan dengan hati Filemon. Kenapa? Karena hati Filemon pada saat itu mengalami masalah dengan budaknya, yaitu Onesimus. Nah, di sini, saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, kita akan melihat alasan kenapa Paulus menulis surat kepada Filemon. Ada di ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yaitu karena Paulus ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Filemon, kepada keluarganya, kepada jemaat yang ada di rumahnya Filemon. Ungkapan apa? Yaitu kalau dikatakan bahwa Paulus saat itu ada di dalam penjara. Di penjara selama 2 tahun di Roma. Di ayat yang pertama dia katakan apa? Aku dihukum, aku dipenjara karena Kristus. Bisa membayangkan, saudara, kalau Paulus itu dipenjara bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena menipu, bukan karena merampok, bukan karena mencuri, tetapi karena dia memberitakan firman Tuhan. Karena
Kristus, dia di penjara. Pada saat dia di penjara, yang menjadi hiburan mendapatkan kabar bagaimana jemaat yang dilayani dulu. Bagaimanakah kondisi orang-orang yang saat itu telah dimenangkan. Ini yang menjadi hiburan bagi Paulus pada saat Paulus ada di dalam penjara. Itulah sebabnya dia ingin mengungkapkan kepada jemaatnya melalui surat yang diberikan kepada Filemon pada saat itu. Yaitu dia katakan apa? Aku selalu mengingat engkau di dalam doa-doaku. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimanakah kondisi Paulus ketika ada di dalam penjara, dia tidak bebas, dia terbelenggu, tangan dan kakinya mungkin diborgol. Prajurit yang menjaganya berlapis-lapis, bahkan begitu ketatnya penjagaan tersebut. Tetapi Paulus tidak merasa terbelenggu ketika dia melayani Tuhan. Tidak terbatas dengan kondisinya yang saat itu mungkin menderita di dalam penjara. Tapi dia mengatakan, aku senantiasa berdoa untuk jemaat-jemaat yang pernah aku layani. Aku selalu berdoa kepada mereka yang sudah menerima Kristus, supaya mereka kuat. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Paulus, yaitu berdoa setiap saat walaupun ada di dalam penjara. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat umur Paulus pada saat itu ketika ada di dalam penjara, yaitu umur 60, artinya dia sudah tua. Dia sudah tidak kuat lagi, tetapi dia tidak dibatasi dengan umur, tapi dia tetap berkarya walaupun ada di dalam penjara. Ini yang diungkapkan oleh Paulus. Dia merasa bersyukur kepada Tuhan kalau dia dipakai oleh Tuhan walaupun ada di dalam penjara. Demikian juga dia menginginkan bahwa jemaat yang didirikan itu, dia juga senantiasa berdoa di dalam Tuhan. Mendoakan Paulus pada saat dia ada di dalam penjara. Ini alasannya. Sedangkan kalau kita melihat alasan yang kedua, kenapa Paulus menulis surat kepada Filemon, di sini karena Paulus mendengar kabar bagaimana kondisi jemaat yang dilayani, bagaimana kondisi jemaat yang ada di rumahnya Filemon, yaitu menjadi jemaat yang terus bertumbuh. Jemaat yang tidak pernah berhenti belajar tentang firman Tuhan. Jemaat yang terus mendengarkan ajaran-ajaran yang baik kepada gembalanya, terhadap gembalanya. Di sini mulai, Bapak. Artinya ketika Paulus ada di dalam penjara, ada yang mengunjungi, dan orang yang mengunjungi ini bercerita bagaimana kondisi jemaat yang ada di rumahnya Filemon. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, di ayat 5 dan 7 dia mengatakan juga bagaimana jemaat ini tidak hanya berhenti berdoa, tidak hanya bertumbuh imannya saja, ternyata di dalam kehidupannya dia harus menerapkan di dalam perilakunya, yaitu ingin mengasihi sesama teman-teman yang ada di dalamnya. Firman Tuhan harus diterapkan. Firman Tuhan harus dilakukan. Bagaimana mereka mendengarkan firman Tuhan kalau tidak dilakukannya? Itulah sebabnya ayat 5 dan ayat 7, dia mengasihi terhadap sesama teman-temannya. Dia saling membantu, dia saling menopang terhadap teman-temannya yang kekurangan. Ini yang membuat sukacita hati Paulus ketika dia mendengar, ketika dia ada di dalam penjara. Itulah sebabnya Paulus mengungkapkan isi hatinya kepada Filemon melewati surat yang ada di dalam kitab Filemon ini. Alasan yang kedua kenapa Paulus menulis surat kepada Filemon,
Di sini ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 dia katakan apa? Paulus ingin menggembalakan ulang hatinya Filemon. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat siapa si Filemon, Filemon adalah orang yang kaya, Filemon adalah orang yang dulunya telah dilayani oleh Paulus sehingga dia menjadi bertobat dan seluruh keluarganya menjadi orang-orang kudus. Bahkan rumahnya dipakai untuk beribadah, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah Filemon. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang selanjutnya, saudara, dia mengalami hati yang kurang sejahtera. Kenapa? Dia dikhianati dengan orang yang ada di dalam rumahnya. Siapakah dia? Yaitu Onesimus. Onesimus adalah seorang budak yang sudah dibeli dengan harga mahal, yang sudah diperlakukan dengan baik oleh Filemon, bahkan diperlakukan dengan baik oleh istrinya, diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya, bahkan oleh jemaatnya. Tetapi pada suatu hari Onesimus, dia pergi dari rumah, dia melarikan diri, mungkin dia juga mencuri harta Filemon sehingga dia tidak kembali. Disitulah hatinya Filemon mulai sakit hati. Dia marah dengan budaknya yang sedang melarikan diri ke tempat lain. Onesimus pergi dari rumah, dari tempat tinggalnya Filemon. Kemungkinan dia pergi ke tempat lain, berfoya-foya dengan hasil curian, di mana dia mencuri harta bendanya Filemon. Dan pada saat itulah kemungkinan dia sudah kehabisan uang, kehabisan harta, kehabisan apa yang dia dimiliki. Mungkin juga ditangkap oleh polisi dan pada saat itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara dia bertemu dengan Paulus. Pada saat dia bertemu dengan Paulus, dia dilayani dan dia menerima Kristus secara pribadi sehingga si Onesimus menjadi orang yang baru. Inilah tujuan Paulus. Ingin menulis surat kepada Filemon supaya Filemon ini mengampuni, mau mengampuni si Onesimus sebagai seorang budak yang dulu telah menyakiti. Perlu dipulihkan hatinya yang ada di dalam diri Filemon dan keluarganya. Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Paulus menggembalakan, bahkan ingin memulihkan hatinya Filemon, dia menjadi teladan terlebih dahulu. Paulus ingin merendahkan diri di hadapan si Filemon, yaitu ayat yang ke-8 dia katakan apa? Filemon, secara umur aku adalah orang yang sudah tua. Aku adalah seorang rasul. Aku adalah orang yang engkau hormati. Itulah sebabnya aku berhak memerintah kamu. Tetapi karena engkau adalah saudara kekasihku, engkau adalah saudara di dalam bekerja di dalam Tuhan, saya meminta persetujuan kepada kamu. Ini artinya jemaat yang kami kasih dalam Tuhan. Paulus merendahkan diri di hadapan si Filemon. Menjadi contoh bahwa Paulus adalah orang yang disegani tetapi mau meminta persetujuan, meminta atau memohon kepada Filemon untuk mau mengampuni si Onesimus yang sudah menyakiti hatinya. Bahkan juga di ayat yang selanjutnya dia katakan, kalau engkau tidak percaya, Onesimus ini adalah anak kekasihku yang kutemukan di dalam penjara. Dia sudah berubah. Kalau dulu memang dia jahat, kalau dulu dia memang tidak baik dan tidak berguna, tetapi sekarang tidak jahat. Dia menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Kalau dulu memang dia tidak berguna, sekarang dia sangat berguna, baik berguna bagiku, bagi kamu, dan bagi pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Filemon, ampunilah dia. Jangan melihat
kejahatannya. Tapi lihatlah sekarang kalau dia sudah bertobat dan dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang lebih hebat, menjadi orang yang lebih berguna dari dulu sebagai seorang budak, tapi sekarang menjadi pelayan Tuhan yang setia. Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Paulus pada saat sebelum dipanggil oleh Tuhan, dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang memiliki kekuasaan, bahkan dia juga orang yang jahat karena setiap hari pekerjaannya ingin menangkap, ingin menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berubah, dia menjadi pelayan Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan begitu luar biasanya. Saudara yang kami kasih itu di dalam Tuhan, kalau kita melihat 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28, saya akan membacakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ini yang dialami oleh Paulus. Kalau dulu adalah orang yang begitu kaya, dia orang yang begitu hebat, tetapi dia tidak pernah menyesal ketika dia mengikut Tuhan. Kemungkinan saat ini atau saat dia menerima Kristus, hidupnya dibayang-bayangi oleh maut. Dia selalu didera, bahkan penjara itu sebagai rumahnya. Karena apa? Selalu ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Dia dipukuli. Di ayat yang ke-24 dia katakan apa? Aku dipukul 41 kurang 1. Artinya selalu dipukuli. Kalau dipukul 1 kali lagi, mungkin dia sudah meninggal. Ini penderitaan yang dialami oleh Paulus. Bahkan dia katakan apa? Aku terkatung-katung di laut karena kapalku karam. Bahkan aku dilanda oleh banjir. Di sini dia katakan apa? Aku kerap tidak makan, aku kedinginan, dan sebagainya. Ini adalah penderitaan yang dialami oleh Paulus, saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Tetapi sekali lagi Paulus tidak pernah menyesal ketika dia mengikut Tuhan. Malah dia katakan apa? Aku terus mencari kehendak Tuhan. Kalau dulu memang aku dianggap orang yang hebat, tetapi setelah aku mengenal Tuhan, semuanya adalah sampah di dalam hidupku. Tetapi sekarang aku menerima Kristus, Kristus yang menyelamatkan aku. Dan aku harus bisa membayar semua apa yang sudah aku lakukan pada saat itu. Ini yang diungkapkan oleh Paulus. Kalau kita melihat masalah yang dialami oleh Filemon bersama keluarganya terhadap budaknya yaitu Onesimus. Ini adalah masalah kecil. Tetapi Filemon perlu dipulihkan. Filemon perlu dituntun supaya Filemon mau mengampuni budaknya yang melarikan diri dari rumah. Kenapa? Karena Filemon masih memiliki rasa sakit hati, rasa marah terhadap budaknya. Karena budak yang dipelihara baik-baik, dia pergi dan mencuri hartanya. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, saya punya teman, dia juga seorang hamba Tuhan. Teman ini setiap saat dia memiliki sakit hati terhadap keluarganya. Dia selalu marah kepada keluarganya. Dia terus berprasangka yang jelek kepada saudaranya. Dan pada akhirnya apa? Teman saya ini mengalami banyak penyakit. Tubuhnya tinggal tulang yang dibungkus dengan kulit. Karena apa? Karena dia memiliki prasangka yang buruk, memiliki kebencian yang tidak pernah dilepaskan. Dia selalu menyimpan sakit hati. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, kalau hidup kita terus dihantui oleh rasa sakit hati, oleh kemarahan, prasangka yang tidak baik, penyakit yang datang. Akhirnya teman saya ini masuk rumah sakit. Banyak orang takut
mendekati. Jangan-jangan dia memiliki penyakit yang menular. Dan pada akhirnya dia diketemukan oleh seorang hamba Tuhan. Dia dilayani walaupun dia hamba Tuhan, bertemu dengan hamba Tuhan. Lepaskanlah semua prasangka yang tidak baik. Lepaskanlah kemarahanmu, lepaskanlah kebencianmu terhadap saudara-saudaramu. Dan pada saat itu dia mulai melepaskan semua kebencian, semua kemarahan. Dan saat ini ketika saya melihat, dia dipulihkan. Badannya mulai dia gemuk, kelihatan lebih cantik dan lebih bergairah di dalam hidupnya. Ini yang diinginkan oleh Paulus. Walaupun Filemon ini adalah hamba Tuhan, dia orang kudus. Kalau masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan kebencian terhadap budaknya yaitu Onesimus, harus dilepaskan. Jangan sampai kemarahan masih tersimpan di dalam kehidupan Filemon. Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, alasan yang ketiga kenapa Paulus mengirim surat kepada Filemon, itu ayat ke-12 sampai ayat yang ke-19, supaya dia menerima kembali, yaitu Onesimus ada bersama-sama dengan Filemon. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, mengampuni memang gampang. Kalau ada orang yang bersalah, ya aku ampuni. Setelah orang yang bersalah ini pergi, itu gampang. Tetapi yang tidak gampang, Paulus meminta Filemon supaya Onesimus diterima kembali, hidup bersama-sama lagi di dalam rumah Filemon. Ini tidak gampang, Bapak Ibu. Makanya si Filemon ini memiliki keraguan-raguan. Bagaimana saya bisa menerima orang yang sudah menyakiti saya? Bagaimana saya bisa menerima orang yang sudah mencuri harta saya? Jangan-jangan budakku ini kembali berbuat jahat. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, ayat 11 dia katakan demikian. Mari kita membuka Filemon ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Ini menandakan kalau engkau Filemon menerima Onesimus ada di dalam rumahmu, aku bertanggung jawab terhadap perlakuannya. Aku bertanggung jawab, aku menjamin apakah dia akan berbuat jahat kembali. Tidak, memang dulu dia tidak berguna, tapi sekarang dia sangat berguna. Memang dulu dia jahat, tapi sekarang dia taat dan setia. Kalau kamu tidak percaya, maka ayat yang ke-19 dia katakan demikian. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Artinya kalau Filemon masih ragu, tidak percaya dengan pertobatannya si Onesimus, Paulus bertanggung jawab. Paulus dia menjamin kalau budaknya ini masih punya hutang terhadap Filemon, Paulus mau mengembalikan hutangnya. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau sudah ada jaminan dari Paulus tentang kehidupan Onesimus dan Filemon betul-betul percaya, maka di ayat yang ke-17 dia katakan, kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Artinya apa? Kalau engkau menganggap aku Paulus sebagai temanmu seiman, sebagai teman mitra dalam pelayanan, terimalah budakmu itu kembali. Tapi dengan catatan, kalau sudah engkau terima di dalam keluargamu, engkau terima di dalam persekutuanmu, engkau terima di dalam kehidupanmu, jangan menganggap Onesimus ini sebagai budak lagi.
Jangan menganggap dia sebagai hambamu, tetapi anggaplah dia sebagai saudara kekasih. Anggaplah dia sebagai saudara seiman. Anggaplah dia sebagai saudara-saudara yang kudus, yang bekerja sama untuk melayani Tuhan. Ini pesan Paulus terhadap Filemon. Memang tidak gampang, Bapak Ibu. Kalau belum dilepaskan, hatinya Filemon tidak gampang menerima kembali. Tetapi ada jaminan yang begitu luar biasa dari Paulus. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, Paulus menemukan budaknya Filemon di penjara. Itu bisa dikatakan dia hanya berpisah sementara. Ayat yang ke-15 dikatakan. Kenapa? Kalau dulu melarikan diri dari rumahmu, tapi dia akan menemukan bagaimana hatinya yang ditangkap oleh Tuhan. Dan sekarang dia menjadi orang yang bertobat. Setelah dia bertobat, kembali ke tempatmu untuk membantu pelayanan. Untuk membantu pekerjaan Tuhan yang membuat engkau, Filemon, sungguh-sungguh luar biasa. Karena apa? Sebagai seorang tuan, menerima kembali budaknya di dalam keluarganya, itu perlu diacungi jempol. Bahkan juga Paulus mengatakan, si Onesimus ini sangat berguna bagi saya. Karena saya sudah mempertobatkan dia. Dia menjadi orang yang baru. Bahkan dia mengatakan apa? Seharusnya si Onesimus ini akan aku tahan untuk membantu saya, karena saya sudah tua, umur saya sudah 60 tahun, saya sudah tidak kuat lagi. Kalau saya keluar dari penjara, siapa yang menolong saya? Siapa yang membantu saya? Siapa yang menemani saya? Tetapi saya tidak berhak mengambil Onesimus. Walaupun dia sebagai anak kekasihku yang kutemukan di dalam penjara. Tapi aku kembalikan dia kepada pemilik pertama, yaitu engkau, Filemon. Terimalah dia menjadi teman sekerja Tuhan. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat menurut penafsiran, Onesimus ini tidak menjadi hamba atau budak lagi. Tapi ada yang mengatakan bahwa Onesimus ini menjadi uskup atau menjadi gembala yang menggembalakan jemaat. Latar belakang kita memang berbeda-beda. Bahkan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Paulus dipanggil Tuhan. Dia berlatar belakang orang yang begitu hebat, orang yang jahat dan sebagainya. Filemon dipanggil oleh Tuhan, dia orang yang kaya, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Bahkan rumahnya yang megah pun dipakai untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Onesimus sebagai seorang budak, dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Latar belakang kehidupan kita itu tidak penting di dalam Tuhan. Yang penting bagaimana kita melayani Tuhan. Yang penting bagaimana kita berkarya di dalam Tuhan. Kalau saat ini saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, masih ada saudara dan saya menyimpan kebencian, menyimpan prasangka yang buruk kepada saudara-saudara kita. Marilah kita lepaskan hari ini. Seperti Filemon telah melepaskan apa yang dianggap tidak berguna di dalam hatinya ini. Harus dilepaskan, harus dibuang. Karena kalau kita menyimpan perasaan benci, kemarahan, dan prasangka buruk terhadap teman-teman kita, terhadap keluarga kita, kita menjadi orang yang tidak berguna. Seperti seorang budak dulu. Tetapi ketika kita dipulihkan, kita benar-benar mengikut Tuhan, maka kita akan berguna di hadapan Tuhan. Bagaimana sekarang? Saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah, marilah kita mengoreksi diri kita. Hampir 3 bulan kita tidak bisa leluasa pergi ke kemana-mana. Mungkin kita menaruh sakit hati kepada keluarga kita, menaruh sakit hati terhadap teman-teman kita. Hari ini kita bereskan, hari ini kita selesaikan. Karena kehidupan seperti itu tidak akan berguna. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih kalau siang hari ini kami sudah mendengarkan sedikit firman Tuhan yang memacu kami, mengoreksi kami, sehingga kami boleh menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan ini, dibereskan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan pakai kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Karel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita masuk ke dalam doa untuk kehidupan kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk lingkungan di sekitar kita di mana kita berada masih dalam suasana pandemi COVID. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menghantarkan kami memasuki bulan Juni ini dengan selamat. Kami bersyukur untuk segala penyertaan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami masih dapat makan dan minum dengan segala yang cukup dari Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu yang saat ini masih beribadah di rumah masing-masing, kami mau berdoa Tuhan, Engkau yang mengenal kami satu persatu, biarlah Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati, menguatkan, mencukupkan segala keperluan kami Tuhan di masa-masa pandemi COVID ini, ketika kami masing-masing mengalami kesulitan, mengalami pergumulan baik dari sisi ekonomi, dari sisi pendapatan, bahkan dari ruang gerak kami Tuhan yang serba terbatas oleh karena semuanya ini. Tetapi kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan atas hidup kami, untuk memberi kami kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh yang baik, sehingga masing-masing umat-Mu, baik orang tua, anak-anak, bahkan semua yang mungkin masih di dalam kandungan ya Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk menyertai dan melindungi kami dalam setiap aktivitas yang Tuhan percayakan yang serba terbatas ini, supaya kami dapat mengatur waktu dengan baik untuk hidup sehat, untuk hidup mengikuti aturan-aturan yang pemerintah berikan kepada kami, sehingga pandemi COVID ini bisa berlalu dari kami. Semua anak-anak-Mu yang dipercaya untuk menjadi pengusaha, yang menjadi pegawai negeri, yang menjadi guru, yang menjadi karyawan, dengan segala kesulitan-kesulitannya Tuhan izinkan terjadi ini. Tuhan, kami mohon sungguh-sungguh supaya kami dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menjalaninya dengan terus beriman, memandang kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami di dunia ini, karena Engkau senantiasa peduli akan umat-Mu. Maka berkatilah Tuhan setiap kami dengan segala pergumulan kami masing-masing di rumah, dengan segala hal yang kami hadapi saat ini. Kami percayakan Tuhan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya kami tetap sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan makin mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah harapan kami, Tuhanlah yang akan mencukupkan kami, Tuhan yang akan memberi kami jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan di rumah masing-masing, bapak, ibu, suami, istri, dan anak-anak, di dalam melanjutkan masa-masa pendidikan yang akan berlangsung dalam bulan Juni dan juga bulan Juli. Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu segala keperluan dana untuk melanjutkan studi dari TK ke SD dan juga dari SD ke SMP dan seterusnya. Tuhan, kami mohon supaya Engkau Tuhan yang memberkati setiap orang tua, sehingga dalam memasuki pendidikan dalam tahun ini Tuhan, Tuhan bekerja menolong kami sehingga segala yang kami perlukan cukup adanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dengan segala keadaan saat ini, bahkan untuk seluruh dunia ini Tuhan, dalam semua pemerintah untuk menangani pandemi COVID ini. Kami mohon supaya Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami di pusat sampai kepada daerah-daerah untuk dapat bertindak dengan benar, sehingga situasi ini, penularan COVID ini dapat terhenti, oleh karena kami semua warga masyarakat dapat berpartisipasi untuk menjaga diri kami, untuk berdisiplin di dalam menjaga kesehatan kami masing-masing, sehingga virus itu tidak tiba kepada kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk semua para medis, baik dokter maupun perawat-perawat, semua relawan, dan juga BNPB ya Tuhan yang terus bekerja, semua tim yang terus bekerja untuk menolong sehingga COVID ini bisa selesai dalam waktu sedekat ini Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu sehingga masing-masing dapat menjalankan tugas dengan benar. Tidak ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri sendiri di dalam berbagai kegiatan yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan, tolong juga pemerintah Papua dan seluruh tanah Papua, bahkan di tempat kami di kota Jayapura,
untuk semua tim yang bekerja. Tuhan tolong semua bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat tersalurkan dengan baik sehingga untuk mampu mengatasi segala keadaan dan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh seluruh orang di negara ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau memahami seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menjawab kami sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan kami terus beriman kepadamu. Terpujilah namamu Bapa, demi Kristus Tuhan Juru Syafaat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, hendaklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita masuki minggu kerja yang baru dengan terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Serta mari kita terima berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan ambil waktu teduh sejenak.